Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar. Saya dari UPBJ Jakarta. Di mana pada kali ini atau saya membuat video ini akan membahas penggunaan algoritma regresi untuk mengetahui hubungan antara curah hujan, suhu, dan luas lahan terbakar di suatu wilayah. Topik ini penting karena kebakaran lahan sering berkaitan dengan kondisi cuaca dan lingkungan. Dengan bantuan regresi, data historis dapat dianalisis untuk memahami pola hubungan dan membantu memprediksi kemungkinan luas lahan yang terbakar. Lanjut, pada pertanyaan umum, saya berikan judul pertanyaan umum. Pertanyaan utamanya dalam pembahasan ini adalah apakah algoritma regresi dapat digunakan apabila hubungan antara curah hujan, suhu, dan luas lahan terbakar belum diketahui. Nah, menurut saya jawabannya adalah iya, regresi tetap dapat digunakan. Hal ini karena tujuan utama regresi adalah mempelajari pola hubungan antar variabel berdasarkan data historis. Jadi, walaupun bentuk hubungan antar variabel belum diketahui sejak awal, regresi dapat membantu menemukan pola tersebut dari data yang tersedia. Dalam kasus ini, curah hujan dan juga suhu berperan sebagai variabel bebas, sedangkan luas lahan terbakar menjadi variabel terkait. Di sini model regresi linear berganda. Model awal yang dapat digunakan yaitu regresi linear berganda. Disebut regresi linear berganda karena terdapat lebih dari satu variabel bebas, yaitu curah hujan dan suhu. Dalam model ini, luas lahan terbakar menjadi variabel yang diprediksi. Nah, curah hujan dan suhu menjadi faktor yang digunakan untuk membuat prediksi. Jika koefisien suhu bernilai positif, artinya semakin tinggi suhu, luas lahan terbakar cenderung meningkat. Sebaliknya, jika koefisien curah hujan bernilai negatif, artinya semakin tinggi curah hujan, luas lahan terbakar cenderung menurun. Nah, dengan model ini, penelitian dapat mengetahui arah hubungan dan besarnya pengaruh masing-masing variabel. Contoh sederhana, sebagai contoh pada kondisi curah hujan tinggi dan suhu rendah, lahan biasanya lebih lembab. Kondisi ini dapat mengurangi potensi kebakaran sehingga luas lahan terbakar cenderung lebih kecil. Sebaliknya, ketika curah hujan rendah dan suhu tinggi, eh, vegetasi atau tumbuhan menjadi lebih kering. Nah, kondisi tersebut membuat api lebih mudah menyebar sehingga luas lahan terbakar dapat meningkat. Dari contoh tersebut, regresi dapat membantu mempelajari pola hubungan antara kondisi cuaca dan luas lahan terbakar berdasarkan data historis. Bagaimana jika hubungannya tidak linear? Namun hubungan antara curah hujan, suhu dan luas lahan terbakar tidak selalu berbentuk garis lurus. Misalnya kenaikan suhu sedikit meningkat belum terlalu berpengaruh terhadap kebakaran, tapi ketika suhu sudah sangat tinggi dan curah hujan sangat rendah, risiko kebakaran bisa meningkatkan jauh lebih cepat. Jika hubungan seperti ini terjadi, maka regresi linear mungkin kurang tepat. Nah, oleh karena itu dapat digunakan model regresi lain yang lebih fleksibel seperti polynomial regression, Bayesian tree regression, random forest regression, support vector regression, atau neural network regression. Artinya regresi tetap bisa digunakan, tetapi jenis modelnya harus disesuaikan dengan pola data. Alur analisis yang disarankan agar analisis regresi menghasilkan kesimpulan yang kuat, prosesnya harus dilakukan secara sistematis. Pertama, data perlu dikumpulkan. Data yang dibutuhkan adalah curah hujan, suhu, dan luas terbakar dari beberapa periode. Nah, kedua, data eksplorasi untuk melihat pola awal
misalnya melalui grafik korelasi atau ringkasan statistik. Ketiga, model regresi dibangun penelitian dapat memulai dari regresi linear berganda, kemudian dibandingkan dengan model lain jika diperlukan. Keempat, model dievaluasi menggunakan ukuran seperti R, square, MAE, atau RMSE. Nah, terakhir, hasil model diinterpretasikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. Keterbatasan dan kehati-hatian. Walaupun regresi sangat berguna, hasilnya tetap harus ditafsirkan dengan hati-hati. Pertama, regresi tidak selalu membuktikan sebab akibat. Regresi hanya menunjukkan adanya hubungan atau asosiasi antar variabel. Kedua, kebakaran lahan tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan dan suhu, faktor lain seperti kelembapan udara, angin, jenis vegetasi, kondisi tanah, dan aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi luas lahan terbakar. Ketiga, model regresi harus divalidasi dengan data baru. Tujuannya agar model tidak hanya cocok pada data latihan, tetapi juga mampu digunakan untuk memprediksi kondisi nyata. Kesimpulan, eh, algoritma regresi dapat digunakan meskipun hubungan antara curah hujan, suhu, dan luas lahan terbakar belum diketahui sebelumnya. Regresi berguna untuk menemukan pola hubungan dari data historis, mengukur pengaruh antar variabel, dan membantu membuat prediksi. Regresi linear berganda dapat digunakan sebagai model awal, namun jika hubungan antar variabel tidak linear, maka dapat digunakan model regresi lain yang lebih fleksibel. Dengan demikian, regresi merupakan metode yang tepat untuk menganalisis hubungan antara faktor cuaca dan luas lahan terbakar selama modelnya dipilih, diuji, dan ditafsirkan dengan benar. Referensi dan juga penutup. Referensi yang digunakan dalam pembahasan ini berasal dari sumber yang relevan, seperti Universitas Terbuka tentang regresi linear berganda, BMKG tentang kebakaran hutan dan lahan, BRIN tentang analisis kebakaran hutan dan lahan, serta referensi machine learning seperti Skitlearn dan juga buku An Introduction to Statistical Learning. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa regresi dapat menjadi alat analisis berbasis data yang bermanfaat untuk memahami dan mengantisipasi risiko kebakaran lahan. Nah, terima kasih. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.